Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sepertinya Mas Raman memang sengaja menimbulkan suara nyaring dari rantai itu untuk menarik perhatian Om Deddy. Dan benar saja, kini Om Deddy kembali berbalik menatap Mas Raman yang tengah berusaha melepaskan rantai-rantai itu dari tubuhnya. Jangan berani lari dari sini, atau aku akan bruk, kuayonkan balok besar hingga mengenai leher lelaki parubaya ini. Setelahnya, dia langsung terkapar seraya mengerang kesakitan dengan tangan yang nampak memegangi bagian leher belakangnya. Dengan jalan yang masih terpincang-pincang, bergegas kuhampiri suamiku yang masih duduk tak berdaya dengan beberapa lilitan rantai di tubuhnya. "Apa yang kau lakukan, sayang? Pergilah, jangan hiraukan aku," ucap Mas Raman. Kini benar-benar membuat kedua mataku berkaca-kaca. Walaupun sebelumnya ia tertawa jahat karena Om Deddy berhasil menangkapku, namun aku tak bisa membiarkannya mati begitu saja. "Kamu harus selamat dari sini, Mas. Pertanggungjawabkan semua perbuatan jahatmu," aku berkata, seraya terus berusaha membuka lilitan rantai di tubuh Mas Raman. Sialnya, Om Deddy mengunci rantai ini dan entah di mana ia menyimpan kuncinya. "Cukup, sayang. Pergilah," lirih Mas Raman. Napasku tersengal-engal saat ku salurkan semua tenagaku untuk menarik paksa rantai ini agar terputus. Walaupun akhirnya kini aku menyerah dan memutuskan untuk mencari kunci itu di saku pakaian Om Deddy. Namun saat aku membalikkan badan hendak mencari kunci gembok rantai ini, tiba-tiba saja Om Deddy sudah berdiri tepat di belakang tubuhku dengan seringai menyeramkannya. Napasku rasanya sampai tercekat saat berhadapan dengan lelaki licik ini. Di detik selanjutnya, tanpa diduga, Om Deddy lantas menampar wajahku dengan keras sampai aku terpental cukup jauh ke sudut ruangan kamar ini. Kulihat Om Deddy tertawa keras melihatku terkapar seraya hendak berjalan mendekat ke arahku. Namun dengan cepat, Mas Raman menghalaunya dengan memegangi kedua kaki Om Deddy di tengah kesadarannya yang semakin melemah. "Sekarang kau juga mau menantangku, Raman? Rasakan ini," ucap Om Deddy. Lantas diinjaknya dengan keras kepala Mas Raman sampai dia benar-benar tak sadarkan diri. "Tidak!" teriakku, manakala melihat kedua mata Mas Raman mulai tertutup rapat. Bergegas aku bangkit dari dudukku dengan posisi kaki yang terasa semakin berdenyut sakit. Aku benar-benar gelap mata melihat kekejaman yang dilakukan Om Deddy tepat di depan mataku malam ini. Ku ambil segera parang yang masih terselip di saku ranselku, seraya terus berjalan terpincang-pincang mendekat ke arah Om Deddy. Setelahnya, kuayunkan dengan cepat benda tajam ini hingga menebas kepala Om Deddy sampai hampir terbelah menjadi dua. Tanganku sampai bergetar hebat melihat banyaknya darah yang mengucur deras dari belahan kepala lelaki parubaya itu yang barusan ku tebas. Masih sempat kulihat Om Deddy berbalik ke arahku, walaupun sepertinya ia sudah tak bisa berkutik karena kesadarannya semakin melemah. "Kau akan membayar semuanya," ucapan terakhir yang keluar dari mulut Om Deddy sebelum akhirnya kini ia benar-benar ambruk tak sadarkan diri. Setelah melihat Om Deddy meregang nyawa, bergegas aku mencari kunci gembok rantai yang masih melilit kencang di tubuh suamiku. Tak lama setelahnya, ku dengar sirene mobil kepolisian yang begitu ramai di halaman rumah ini. Sepertinya ide meminta tolong di media sosial cukup membantu. "Bertahan, Mas,"
gumamku, seraya memeluk tubuh Mas Rahman yang semakin melemah. Ku dengar suara beberapa langkah kaki yang sudah masuk ke dalam rumah ini. Bergegas aku bersuara agar mereka tahu letak pasti di mana aku berada. "Tolong!" teriakku. Dengan cepat mereka bergerak dan menemukanku serta Mas Rahman yang sudah tak sadarkan diri di pelukanku. Siang itu, aku masih mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan dijaga beberapa orang dari pihak kepolisian. Begitupun juga Mas Rahman. Tubuhnya cukup lemah setelah mendapatkan siksaan dari pamannya sendiri menggunakan rantai berkerat itu. Ku ceritakan awal mula kecurigaanku tentang sekte yang suamiku ikuti berserta dengan Om Deddy. Para kepolisian ini lantas langsung menyambungkan kasusku dengan beberapa kasus orang hilang tanpa ada jejak di kota. "Apa sebelum pindah ke rumah itu, suamimu sudah melakukan pemujaan ini?" tanya seorang kepala polisi yang sepertinya seusia dengan Mas Rahman. "Entahlah, sepertinya memang sudah," jawabku tak pasti. Setelah mencatat beberapa kesaksianku tentang rahasia besar Mas Rahman dan juga Om Deddy, salah satu kepala polisi lantas mengantarkanku ke kamar jenazah untuk melihat keadaan jasad Om Deddy. Ya, lelaki laknat itu akhirnya mati. Walaupun rasanya tak adil karena dia tak bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya. Dibukanya kain penutup jasad itu. Lantas kutemukan wajah pucat Om Deddy yang hampir terbelah karena ulahku. Tubuhku sampai gemetar melihat kedua matanya yang melotot. Walaupun tempurung kepalanya sudah disatukan kembali. Tetap saja, kengerian ini tak bisa kutatap lebih lama lagi. "Cukup, Pak," ucapku. Lalu kepala polisi ini kembali menutup jasadnya. Tak ada pihak keluarga saudari Deddy yang akan membela. Jadi saya rasa kamu akan aman dari segala tuntutan berat karena kematian beliau. Jelas lelaki berperawakan tegas ini. Aku mengangguk dengan senyuman semu. Lalu setelahnya, kepala polisi ini kembali mengajakku keluar dari kamar jenazah. Dia berjalan lebih dulu dariku. Lalu saat aku hendak mengikuti langkahnya, sayup-sayup kedengar suara bisikan seseorang tengah memanggil namaku beberapa kali. "Saras." Semakin lama, suara bisikan itu semakin jelas. Aku menolehkan pandangan dengan ragu ke arah di mana jasad Om Deddy terbaring kaku. Jantungku berdetak dengan cepat saat kulihat kain penutup jenazahnya bergerak beberapa kali. Aku sampai menegaskan penglihatanku melihat kejanggalan yang terjadi di tempat ini. Tak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Bergegas aku berjalan cepat menyusul kepala polisi tadi yang sudah lebih dulu keluar dari sini. Napasku rasanya tersengal-engal setelah berhasil keluar dari kamar mayat ini. Kulihat kepala polisi tadi ngobrol dengan rekan kerjanya dan tak sengaja ku dengar. Beberapa dari mereka sudah ada yang menyelidiki tempat kejadian malam tadi saat aku ditemukan. "Apa ada yang sudah mengunjungi rumah tua yang kutinggali juga?" tanyaku menimpali. "Belum. Beberapa rekan kami masih sibuk menyelidiki TKP tempat kamu ditemukan malam tadi," balas si kepala polisi. Aku mengangguk perlahan. Lalu kini kedua mataku tertuju pada tulisan nama di baju kepala polisi yang sejak tadi bersamaku. "Ricky Wijaya," gumamku, tanpa sadar membaca tulisan di baju lelaki di hadapanku. "Ya, ada apa?" balas Pak Ricky. Aku tercengang kaget, lantas menggeleng seraya meminta maaf. Maaf Pak, saya..." "Tidak apa. Kalau sekarang kita pergi ke rumah tua yang kamu tinggali, apa kakimu akan kuat?" tanyanya kemudian. "Kuat Pak," balasku. "Aku harus segera bisa menguatkan kaki ini
untuk terus berjalan. Masalahnya, para kepolisian tak akan bisa dengan mudahnya menemukan dua tengkorak mertuaku yang masih tergantung di gudang ruang bawah tanah rumah itu. Siang menjelang sore, aku dan juga beberapa orang polisi baru saja tiba di rumah tua yang menjadi saksi bisu perjuanganku selama ini. Sekitar 10 hari kutinggalkan rumah ini. Ternyata keadaannya masih sama menyeramkan. Malah menurutku, hawanya malah semakin mencekam. Beberapa orang polisi lelaki langsung masuk ke dalam rumah, menyelidiki setiap sudut rumah ini untuk mencari bukti kuat tentang sekte pemujaan setan yang Mas Rahman dan keluarganya lakukan. Ada 2 tengkorak yang belum sempat saya bawa naik ke atas sini di gudang bawah tanah, Pak, ucapku pada Pak Riki. Apa kamu kuat untuk berjalan ke bawah sana dan tunjukkan letak pasti di mana tengkoraknya berada? Aku mengangguk dengan cepat. Seperti biasa, kamar mendiang mertuaku selalu terkunci, dan untungnya kunci kamar ini masih ada dalam genggamanku. Meskipun banyak orang yang menemaniku masuk ke dalam gudang bawah tanah ini, hawanya masih saja terasa sama. Namun untungnya, proses evakuasi berjalan sangat lancar. Tak ada gangguan apapun di dalam sini, serta tak ada kutemukan para makhluk sialan yang sering menggangguku jika masuk ke ruangan ini. Dan setelah kami telusuri gudang bawah tanah ini lebih luas lagi, ternyata banyak tempat persembunyian dengan beberapa jasad yang sudah membusuk tertimbun begitu saja. Pantas saja, banyak sekali gangguan di rumah ini. Dan ternyata, memang banyak sekali arwah yang tak tenang karena ulah suamiku dan juga Om Deddy. Pihak kepolisian langsung mencocokkan beberapa data orang hilang dengan jasad-jasad yang ditemukan di bawah rumah ini. Banyak kesamaan di antara mereka. Dan salah satunya, Pak Riki menanyakan apakah ada salah satu korban yang sudah kuselamatkan. Ada, Pak. Beliau tinggal di sebuah kampung yang berada di kota. Saya sudah menaikkan jasadnya dibantu warga setempat. Dengan cepat, kujelaskan saat Pak Riki menanyakan tentang keberadaan jasad Bu Darmi. Apa jasadnya sudah dikebumikan? Tanya Pak Riki kembali. Sudah, warga yang menguburkannya. Walaupun saat itu saya tidak ikut dan melihat secara langsung proses pemakamannya. Kini aku baru benar-benar sadar kenapa saat aku tinggal seminggu di kampung Nek Lastri, aku tanyakan di mana mereka menguburkan jasad Bu Darmi. Saking banyaknya masalahku, aku sampai melupakan hal tersebut. Sejak tadi, kamu berbicara tentang warga setempat. Pertanyaan saya, warga daerah mana? Bukankah di sekitar sini tidak ada perkampungan satupun? Semua orang menatap ke arahku heran. Dan segera kujelaskan letak pastinya. Walaupun mereka tetap tak percaya dan menyangkal setiap pernyataan yang keluar dari mulutku. Saya tahu betul tempatnya, Pak. Dan saya pernah bermalam juga di salah satu rumah warga. Saat kabur dari rumah ini, jelasku terus meyakinkan. Kulihat salah satu rekan polisi berbisik ke arah Pak Riki. Tak apa yang mereka bahas, namun sepertinya mereka tetap tak percaya dengan kesaksianku. Apa bisa besok kita antarkan saya ke tempat yang kamu maksud? Tanya Pak Riki. Tentu saja. Aku mengangguk kepala dengan cepat. Aku sudah beberapa kali pergi ke sana, dan tak mungkin jika aku lupa dengan jalannya. Malam itu aku memutuskan untuk kembali ke rumah yang pernah kutinggali dengan Mas Rahman dulu di kota. Walaupun rumahnya terbilang kecil, rasanya aku akan merasa sangat aman tinggal di sini. Terima kasih karena sudah mau mengantarkan saya, Pak, ucapku pada Pak Riki. Dua lesung pipi itu terlihat begitu menonjol saat lelaki ini melemparkan senyuman manisnya padaku. Sama-sama. Hubungi nomor telepon saya jika kamu membutuhkan sesuatu.
Pak Riki lantas berlalu setelah memberikanku nomor ponselnya. Ini akan sangat berguna sekali untukku, walaupun rasanya hidupku sekarang akan lebih terasa aman. Sepeninggalan Pak Riki, aku bergegas masuk ke dalam rumah ini. Beruntung rumahnya belum laku terjual, karena seingatku Mas Rahman berniat untuk menjual rumah ini dan memilih untuk menetap di rumah terkutuk itu. Assalamualaikum. Kuucapkan salam untuk mengawali kembalinya lagi aku ke rumah ini. Walaupun setelahnya, sayup-sayup kudengar suara seseorang yang menjawab salamku dengan suara yang terdengar berbisik. Aku terdiam sejenak, sembari mengedarkan pandanganku ke setiap sudut ruang ini. Tanganku masih bersiap memegangi kenop pintu, berjaga-jaga untuk kabur jika ada sesuatu yang tiba-tiba mengagetkanku di sini. Namun setelah 5 menit aku terdiam. Hanya ada sebuah keheningan yang menemaniku berdiri di ambang pintu yang sudah tertutup rapat ini. Mungkinkah aku berhalusinasi karena terlalu sering mengalami hal aneh? Entahlah. Aku langsung mengabaikan suara yang sempat kudengar tadi dan langsung masuk ke dalam kamar yang paling depan. Rumah ini memang terbilang kecil. Hanya ada 2 kamar, 1 ruang tamu, sekaligus ruang keluarga, serta dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi kecil. Walaupun begitu, aku akan senang tinggal kembali di rumah ini, memulai lembaran baru sendirian. Malam itu aku beristirahat dengan tenang. Tidurku rasanya nyenyak sekali, sampai aku merasa bahwa tidur dalam kurun waktu yang sangat pendek. Pagi-pagi sekali Pak Riki sudah menjemputku. Kulihat ia menunggu seraya duduk bersantai di kursi yang berada di teras rumah. Padahal niatnya, pagi ini aku hendak membereskan dulu seisi rumah yang masih berantakan. Malam tadi aku hanya sempat menyapu debu yang berserakan di lantai saja. Belum sempat membereskan dan membenahi rumah ini dengan baik. Maaf karena saya menjemput kamu sepagi ini. Saya hanya terlalu penasaran dengan kesaksian kamu tentang kampung kecil itu. Aku tersenyum, lantas menghidangkan secangkir teh hangat di atas meja. Silakan diminum, Pak. Maaf, hanya seadanya saja, ucapku canggung. Panggil Mas saja, atau bisa panggil nama kalau mau. Sepertinya kita seumuran. Rasanya saya seperti sangat tua kalau dipanggil orang yang seumuran dengan sebutan itu. Aku menganggukkan kepala dengan canggung. Bukan apa-apa. Pak Riki ini memang terlihat tampan dari Mas Rahman. Tapi masa ia baru kenal 1 malam, panggilannya bisa sedekat itu? Oh iya, tentang masalah kampung itu, memangnya ada yang salah dengan ucapan saya tentang kampung itu, Pak? Kok sepertinya Pak Riki dan rekan-rekan yang lain tidak mempercayai ucapan saya? Pak Riki memandangku dengan senyuman semuanya. Lantas ia mengalihkan pandangannya, menatap area halaman rumah yang kutanami beberapa tanaman bunga agar terlihat segar. Saya pernah menangani 1 kasus yang berkaitan dengan kasus ini, Saras. Ada 1 kampung yang rekan saya temukan hangus terbakar, dan letaknya sama persis berada di kedalaman hutan. Denyut jantungku rasanya berhenti berdetak mendengar perkataan yang keluar dari mulut Pak Riki. Di mana letak persis hutan itu, Pak? Mobil yang kutempangi dengan Pak Riki mulai melaju cepat ke arah di mana kami pasti akan melewati rumah terkutuk yang kutinggali selama ini. Pak Riki nampaknya kebingungan dengan jalanan yang hendak kami tuju. Padahal malam tadi kami sempat datang ke sini untuk menyelidiki rumah tua itu lebih lanjut. Kamu yakin ini jalannya? Aku menganggukkan kepala dengan cepat tanpa ragu. Kening Pak Riki mengerinyit semakin dalam saja, karena dia bilang tak ada permukiman lain di dekat rumah tua itu. Tibalah mobil ini melewati rumah tua terkutuk yang membawa sejuta masalah ke dalam hidupku. Kulihat ada garis polisi yang mengelilingi seluruh rumah itu.
Sepertinya pihak yang berwajib masih menyelidiki lebih lanjut terkait kasusku ini. Cukup lama mobil ini melaju, hingga saat kulihat pelang yang menunjukkan ke arah kedalaman hutan ini. Kini giliran keningku yang mengerenyit. "Berhenti, Pak," sahutku. Lantas Pak Riki segera menghentikan laju mobilnya. Aku menatap keheranan ke arah pelang petunjuk itu. Pelang tersebut memang sudah lapuk sedari awal saat aku hendak mencari keberadaan kampung Nek Lastri. Namun yang berbeda, tulisan kampungnya sudah benar-benar tak bisa dibaca. Dan lagi, jalanan menuju ke dalam hutan itu sudah menghilang tertutup rerumputan liar yang begitu banyak. Belum ada 2 hari aku meninggalkan kampung kecil itu. Tak mungkin tumbuh-tumbuhan liar ini tumbuh dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pak Riki menepuk pundakku saat aku termenung menatap keanehan ini. "Ada apa?" tanyanya. Tak ingin memperburuk suasana, aku lantas menggelengkan kepala dengan cepat. Kami berdua mulai menuruni mobil ini, lalu aku mulai melangkah lebih dekat untuk memastikan jalanan setapak yang menghilang ditutupi semak belukar ini. "Apa kamu tidak salah, Salas? Tak ada jalan yang bisa lewat sini," ucap Pak Riki. "Saya yakin kok, Pak. Tempo hari saya baru saja keluar dari kampung kecil itu." Terus ku yakinkan Pak Riki agar mempercayai ucapanku dan mau mengantarkan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di kampung Nek Lastri. Pak Riki mengembuskan nafasnya secara kasar. Lantas kulirik ia merogoh sangkunya mengambil sebuah ponsel. Tak lama setelahnya, dia menyodorkan sesuatu yang kini membuat bulu kuduku terasa meremang hebat. Rekan saya mengabari kalau di dekat hutan ini hanya ada sebuah pemakaman kuno. Sepertinya kampung kecil yang kamu maksud itu, kampungnya sudah terbakar beberapa tahun yang lalu. Aku menggelengkan kepala tak percaya. Aku yakin selama ini yang selalu membantuku adalah manusia. Buktinya mereka tak pernah berbuat jahat atau menjahiliku seperti para setan yang lainnya. Kita pulang saja, Saras. Tak akan ada yang bisa kita temukan di dalam hutan sana, ajak Pak Riki, seraya berbalik hendak kembali masuk ke dalam mobilnya. "Silakan pergi. Saya akan tetap mencari keberadaan orang-orang yang sudah membantu saya di kampung itu, Pak." Pak Riki sampai menepuk jidatnya melihatku yang begitu keras kepala ini. "Jangan keras kepala. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi sama kamu, bagaimana?" Aku mengedipkan mata berkali-kali, mencoba mempertimbangkan keinginanku yang tetap kekeh ingin memastikan bahwa kampung yang kami bicarakan adalah kampung yang berbeda. "Saya sudah terbiasa berjuang sendiri," ucapku singkat, lantas mulai menerobos semak belukar serta rumput ilalang tinggi yang menghalangi sepanjang jalan setapak ini. Tak kusangka, ternyata Pak Riki masih mengikutiku. Tak kulirik sama sekali dia yang masih setia berjalan di belakangku. Hingga semakin dalam jalanan setapak yang kuterjang, semakin sulit pula medan jalannya. "Biar saya yang berjalan di depan," Pak Riki berucap, seraya menarik tanganku agar berjalan di belakangnya. Kulihat dia mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Lantas kini Pak Riki mulai menebas semua tumbuhan liar yang menghalangi perjalanan kami. Sesekali dia menolehkan pandangannya ke arah belakang, seperti tengah memastikan bahwa aku tak hilang dari tempat yang mencekam ini. Entah mengapa, semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, jalanan malah semakin susah dilewati. Napasku tersengal-engal, seraya kedua tangan yang kini malah tertumpu memegangi lutut yang terasa lemas bergetar. Padahal sebelumnya, aku tak pernah merasa kelelahan saat melewati jalanan ini. Setelah cukup lama kami berjalan melewati semua rintangan yang sangat sulit, akhirnya rasa tak percayaku kini benar-benar diterjang kenyataan yang membuat kepalaku terus bergeleng.
Sejauh mata memandang, aku hanya melihat banyaknya puing reruntuhan yang sudah hampir menyatu dengan tanah, serta beberapa batu nisan seadanya, tanpa dicoretkan sebuah nama satupun. Entah di mana rumah-rumah warga yang tempo hari masih kulihat berdiri kokoh di tempat ini. Seluruh tubuhku rasanya baru saja disengat aliran listrik bertegangan tinggi. Aku terus gemetaran, seraya mengitari tempat yang sudah tak kukenali ini. Ada sesuatu yang menarik. Nisan bertuliskan nama Bu Darmi ada di antara beberapa deretan nisan yang tak bertuliskan nama sama sekali. Aku terus menggeleng tak percaya melihat semua kenyataan pahit ini. Jadi yang ku alami selama ini setiap malam mendengar teriakan di luar rumah Nek Lastri memanglah bayangan saat para warga saling berteriak hendak menyelamatkan diri dari kobaran api di malam itu. Kini kakiku sudah benar-benar tak bisa menopang beban tubuh ini lagi. Aku ambruk terduduk di tanah dengan suara tangisan yang tertahan karena kenyataan pahit ini. Pak Riki berjongkok di sampingku, tak berhenti menguatkanku dengan mengusap pundakku beberapa kali. Mereka sangat berjasa di hidup saya. Sebab itulah saya mempercayai bahwa mereka benar-benar manusia. Liriku disela isakan tangis yang begitu menyayat hati. Pak Riki menghela nafas panjangnya, lantas kembali ia merogoh ponsel yang berada di saku pakaiannya. Apa salah satu adalah wanita ini? Aku membelalak tak percaya, lantas kutatap wajah Pak Riki kini. Rekannya di seberang sana masih mengurus kasus yang menimpaku ini dan menemukan berbagai rahasia yang tak kuketahui sebelumnya. Kuanggukan kepala dengan cepat, dan saat kulihat identitas lengkap Nek Lastri, sungguh benar-benar di luar dugaan. Wanita tua dengan nama asli Lastri Suwastri adalah ibu kandungnya Mas Raman, yang berarti dia adalah ibu mertuaku. Apa? Seruku tak percaya, seraya sesekali kutolehkan pandangan pada Pak Riki. Air mataku malah semakin tak bisa tertahan lagi, membayangkan betapa baiknya arwah ibu mertuaku yang selama ini selalu membantu hidupku. Ini tidak mungkin. Tengkorak yang kita angkat malam itu di ruangan bawah tanah, itu tengkorak kedua mertua saya, Pak. Sergaku tak percaya. Tapi ini informasi yang saya dapatkan dari rekan kerja saya, Saras. Mereka tak mungkin salah. Aku menangis cukup lama di hadapan semua batu nisan yang bertebaran acak. Pihak kepolisian memberi tanda batu nisan pada setiap rumah yang hangus karena kebakaran hebat yang menewaskan seluruh kampung pada malam itu. Aku serta Pak Riki kembali berjalan ke arah mobil. Saat matahari sudah hampir kembali beristirahat, kedua mataku sampai sembab karena menangis terlalu lama. Pak Riki sampai memapahku berjalan dari dalam hutan tadi hingga ke pinggir jalanan ini. Biar saya antar kamu pulang, Saras, Pak Riki berkata, seraya membantuku masuk ke dalam mobil. Antarkan saya ke rumah sakit saja kalau boleh, Pak. Saya mau bertemu Mas Raman, ucapku meminta tolong. Raman sudah dibawa ke kantor polisi oleh beberapa rekan saya. Apa kita ke sana aja? Aku menganggukkan kepala dengan lemah. Kepalaku terus berisik mengingat betapa baiknya arwah ibu mertuaku selama ini. Aku tak pernah mengenali kedua orang tua Mas Raman. Hanya ada sebuah bingkai foto tua yang terpampang di dinding kayu rumah tua itu. Dan itu pun fotonya sudah sangat tua, sehingga banyak sekali gambar yang sudah luntur dan tak bisa dikenali sama sekali. Mobil ini kembali melaju dengan cepat, membelah jalanan yang hampir gelap karena malam sudah hampir tiba. Sepanjang perjalanan, aku hanya termenung,
seraya menyandarkan kepala ke kaca mobil. Sesekali sebelah tanganku menyeka air mata yang hampir saja menetes di ujung mataku. Pak Riki nampaknya tak mau menganggukku yang tengah bersedih, jadi dia tak mengeluarkan suara sedikit pun. Walaupun sepertinya dia sangat penasaran untuk mengulik informasi tentang apa yang kulalui selama tinggal di kampung itu. Saat mobil ini tengah melaju kencang sekali, sekelebat bayangan putih lalu melintas mengejutkan Pak Riki sampai menginjak rem secara mendadak. Masih beruntung, Pak Riki bisa mengendalikan mobil ini dengan baik. Karena jika tidak, bisa saja mobilnya hilang kendali dan masuk terperosok ke arah perkebunan hutan jati ini. Napas kami sampai tersengal-engal karena tragedi singkat ini. Sejenak, aku dan Pak Riki saling menatap karena terkejut. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku hanya membalas pertanyaannya dengan anggukan saja. Lalu setelahnya, kulihat Pak Riki membuka sabuk pengaman karena sepertinya ia hendak keluar dari dalam mobil ini. "Mau kemana?" tanyaku segera dengan wajah panik. "Saya rasa tadi ada yang tertabrak. Biar saya pastikan dulu," ucapnya, seraya hendak kembali membuka kunci pintu mobil itu. Namun dengan cepat ku halau, lalu kugenggam erat lengan kekarnya seraya terus bergeleng cepat. "Kamu tenang saja. Saya selalu bersiap dengan membawa senjata di belakang pakaian saya." Ku tepuk jidat dengan keras karena kesal dengan lelaki yang keras kepala ini. Bisa-bisanya dia berbicara pasal senjata di tempat yang mengerikan ini. "Kenapa?" tanyanya polos. "Pak Riki yakin kalau di tempat seperti ini akan ada manusia?" "Kalau saya sih enggak," balasku, seraya melipat kedua tangan di depan dada. Kulihat tangannya terlepas dari pegangan pintu dengan perlahan, lalu tatapannya mulai awas mengamati sekeliling tempat ini, yang hanya terlihat hutan jati yang begitu rimbun sepanjang mata memandang. "Enggak sih," balasnya polos. "Ya sudah kalau begitu, ayo jalan lagi," titahku dengan raut wajah yang masih kesal. Pak Riki nampak mulai gelisah saat mobil ini tak bisa dinyalakan setelah beberapa kali dia mencoba menghidupkannya. Kulirik wajahnya yang sudah dipenuhi keringat dingin. Hatiku hanya bisa mentertawakan. Mungkin karena aku sudah terbiasa berada di situasi mencekam ini. Sepertinya penghuni jalanan ini tak suka dengan kedatangan kita. Pak Riki nampak menelan salivanya dengan susah payah. Lantas setelah berpikir cukup lama, dia memutuskan untuk turun dan memeriksa keadaan mobilnya. Aku masih terdiam diri di dalam sini. Namun entah mengapa, kakiku sangat tak betah ingin sekali ikut turun dan melihat keadaan di luar sana. Saat mataku menatap ke arah spion mobil, sungguh terkejutnya aku saat mendapati sekumpulan warga kampung kecil yang pernah membantuku bersama dengan ibu mertuaku juga. Mereka nampak tengah berdiri, seraya menatap dengan senyuman tipis dari jarak yang tak terlalu jauh di belakang mobil ini. Dan herannya, Pak Riki sampai tak merasakan keberadaan mereka di sekitar sini. Bergegas aku turun untuk memastikan apakah mereka masih ada atau tidak. Saat setelah tubuh ini keluar dari dalam mobil, betapa mengharukannya apa yang kulihat saat ini. Para arwah itu seperti tengah membantuku dan juga Pak Riki di tempat ini. Masing-masing dari mereka terlihat memegangi satu lentera, membuat tempat ini agak sedikit terang, sehingga memudahkan Pak Riki untuk membenarkan mesin mobil yang nampaknya sedikit bermasalah. Aku hanya bisa menatap haru pemandangan ini. Arwah ibu mertuaku berdiri di sana, menatapku dengan senyuman termanis yang pernah kulihat sepanjang mengenal dirinya. Tak terasa air mataku menetes cukup banyak sampai membasahi seluruh wajahku. "Saras, kamu menangis?" tanya Pak Riki, seraya menepuk pundakku. Bergegas ku usap kasar wajah ini,
berdeham beberapa kali, seraya mengalihkan pandangan ke arah lain agar Pak Riki tak mencurigai gelagatku. Ada sesuatu yang masuk ke mataku. "Apa mobilnya sudah beres?" tanyaku, mengalihkan arah pembicaraan. Pak Riki mengangguk dengan senyuman tipis, lantas kembali menutup kap mobilnya. Kulihat dia berjalan lebih dulu masuk ke dalam mobil. Sementara aku, pandanganku terus awas mengitari setiap sudut tempat ini. Tak kutemukan lagi di mana ibu dan para arwah lainnya berada. Kuharap kini mereka tenang, walaupun aku tak bisa membalas kebaikan yang sudah mereka lakukan untukku.